Halo semua, kembali lagi bersama saya Dewa Guna. Kali ini kita akan bahas yang pertama adalah BRIS ya. BRIS ini menurut saya secara teknikal dia cukup menarik ya. Teman-teman, ada sentimen yang masih menjadi tanda tanya untuk saya, itu adalah terkait dengan rencana kuota haji yang dihapus oleh pemerintah Arab Saudi. Artinya mungkin semua orang bisa melakukan apa namanya, keberangkatan haji tanpa perlu dibatasi dengan kuota, sehingga tidak perlu antri, tidak perlu menabung di bank BSI. Itu menjadi sentimen, antara sentimen buruk atau sentimen positif ya. Kita masih agak meragukan itu. Kemudian kuota haji untuk di tahun depan juga belum diinfokan, sehingga kita juga belum mengetahui eh, berapa jumlah kuota haji, dan itu juga akan terkait dengan bank BSI. Kenapa pengumuman seperti itu belum diupdate ya? Tentu akan ada suatu hal ke depannya, dan teman-teman lihat laporan kinerja kuartal kedua juga belum dirilis. Jadi ya masih menjadi tanda tanya untuk saya, mengingat ini merupakan salah satu bank yang besar. Dan kalau kita lihat secara teknikal, teman-teman, ini bisa, pokoknya yang mana duluan ya ke depannya. Entah dia bisa turun dulu, kalau dia breakdown support dia maka turun. Tapi kalau dia breakout dari resistan, nah ini bisa menjadi momentum yang bagus untuk si BRIS ini bisa memasuki ke area supply atau memasuki ke area resistan yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan 3150 ini berhasil dilalui, momentum bisa berlanjut menuju ke 3640 ya. Tapi itu tadi, karena dia posisi dari sentimennya belum jelas, teknikalnya juga oke, dia menarik tapi ada potensi penurunan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau swing, batasi resiko aja di wilayah support ini. Jadi kalau misalnya mau ngambil ya lumayan kalau bisa sesuai dengan target. Kemudian kalau breakout ada sentimen positif untuk perbankan, ini juga menarik. Jadi menurut saya sih ini menarik, tapi resikonya ada, sehingga kita harus membatasinya. Karena satu, belum ada kepastian kuota haji. Kemudian kedua, kalau kuota hajinya tidak ada pembatasan, artinya kan orang nggak perlu nabung gitu untuk keberangkatan. Jadi yang punya duit bisa langsung berangkat, sehingga untuk dari segi DPK-nya Bank BSI ini mungkin akan turun ke depannya. Jadi itu sentimen buruknya. Dan laporan keuangannya belum dirilis ya, jadi itu menjadi sentimen yang memperburuk BRIS. Tapi kalau semua itu tiba-tiba diinfokan dan ternyata di luar ekspektasi atau positif gitu, jadi akhirnya sahamnya ini akan naik kayak gitu. Kemudian saham Bank BUMN gitu, yang masih potensial karena teman-teman bisa melihat pembelian asing juga lumayan banyak. Seandainya dia kan ada di area supply yang pertama, seandainya kuat besok bertahan di atas 4090, maka momentum berlanjut ke 4350. Jadi dari harga sekarang breakout masih ada potensi. Dan kalau misalkan dia berhasil keluar dari area supply kedua di 4 berapa ini? 80 di bulan ini ya, di bulan ini, maka ini reversal strong uptrend dengan potensi ke 5500. Nah, jadi ini menarik teman-teman. Dari sentimen kita mau penurunan suku bunga, kemudian labanya juga stabil, dihitung dengan dividen pun masih potensial profit karena dividennya lebih besar daripada bunga dari obligasi atau bunga dari deposito. Kemudian saham yang sebelumnya hampir gagal lah intinya, tapi akhirnya karena laporan keuangannya jelek ya, kita juga infokan bahwa memang ini adalah area support. Ketika dia berhasil rebound dari area support ini, maka chartnya berubah menjadi bullish flag seperti ini, penan flag atau falling wedge juga bisa. Dan teman-teman sudah tahu ya bahwa sektor migas ini menyumbang 38%. Ini sektor migas ya teman-teman. Sektor migas itu realisasi investasinya itu sebesar 58%, dan jauh lebih besar daripada minerba, kemudian daripada EBT dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sektor ini masih sangat menarik, sangat potensial, dan
Ini juga bisa menjadi pantauan scalping, apalagi dia breakout dari 1295, momentum berlanjut menuju ke area supply pertama, kemudian berhasil naik ke 1420, next ke area supply berikutnya. Ketika itu berhasil dilalui, maka strong uptrend sesuai dengan valuasinya. Ya, jadi valuasinya ini masih 2000-an kalau nggak salah. Jadi kalau dari harga sekarang pun ke area supply pertama dia masih momentum 11%, next area supply kedua 20-an, dan strong uptrend bisa terjadi kalau melalui area 1630. Dan mudah-mudahan itu sesuai ya, karena memang dari sentimennya juga positif. Kita tinggal melihat dari pembeliannya juga masih positif ya. Mudah-mudahan ini lanjut naik sesuai dengan analisis kita. Kemudian sektor nikel juga masih menarik ya, karena itu tadi selain adanya migas, realisasi investasi yang meningkat 24% kalau nggak salah dibandingkan tahun lalu, minerba juga naik sebesar realisasinya sebesar 22%. Jadi menarik sekali kalau misalkan kita lirik dari sektor minerba, entah nikel, emas, batu bara, dan lain sebagainya. Dan termasuk saham nikel ini kan dia mengalami, menurut saya sih, koreksi sehat, sehingga masih menarik ketika dia berhasil keluar dari area supply dan strong di atas 404, maka momentum berlanjut ya ke 4500. Jadi masih ada momentumnya, masih ada peluangnya. Mudah-mudahan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau enggak, jangan sampai dia berada di bawah area supply ini. Kalau dia turun ke bawah area supply, justru dia akan downtrend ke depannya. Tapi kalau masih kuat di area supply dan naik di 4040 untuk saham nikel punyanya Min ID ini, maka masih potensial, apalagi kalau keluar dari supply yang kedua di 4720, next masih strong uptrend. Kemudian migas ya, kita migas tentu masih menarik ya untuk saham migas juga. Ini punyanya Boom N, Pertamina kalau nggak salah ya, perusahaan gas lah intinya, perusahaan gas negara. Nah, tebak tuh sahamnya apa. Ini juga masih kita melihat teknikal yang menarik, karena ketika dia berhasil kuat bertahan di 170, maka momentum berlanjut ke 1820. Ini masih strong, masih kuat lah untuk sentimennya. Apalagi tadi realisasi investasi di sektor migas itu besar. Next, saham minerba ya, saham timah. Teman-teman pasti udah tahu saham timah apa. Karena laporan kinerja yang tidak sesuai ekspektasi, maka sahamnya turun. Tapi bukan berarti nggak bisa naik. Nah, hari ini dia berhasil breakout ya, jadi ada suatu hal yang menarik ke depannya untuk perusahaan ini. Besok akan saya umumkan di channel Insight, jadi teman-teman yang belum gabung silahkan bergabung ya supaya lebih lengkap informasinya. Nah, besok kita akan memantau ini untuk scalping. Jadi kalau misalkan dia berhasil keluar dari area supply ini, next dia akan berlanjut menuju ke area supply yang kedua. Jadi kalau misalkan teman-teman mau hitung-hitungan dari harga sekarang ya, masuk ke area supply pertama aja udah lumayan menurut saya. Kemudian masuk ke area supply kedua. Kalau misalkan supply kedua ini dilalui, maka ini strong uptrend sampai bulan depan, karena ini polanya menarik ya. Coba teman-teman lihat, polanya menarik teman-teman. Jadi jangan lewatkan lah kesempatannya ini gitu. Jadi polanya menarik ke area resistan di 1600 ya kalau dari harga sekarang. Coba, nah lumayan kan. Jadi menarik teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan entah sentimennya apa. Besok akan saya informasikan lebih lengkap di channel Insight. Kemudian nikel juga. Nikel kan teman-teman kita udah beli saham nikel sebelumnya, yaitu NCKL ya, dari harga 600 sampai 900 dan sudah sempat naik ke 1040. Jadi kita masih hold sampai 1250 minimal. Dan ini mungkin perusahaan nikel juga, kayak tadi kan ada nikel yang udah naik. Kita pernah rekom juga saham nikel yang tadi yang pertama di 4000 itu, ketika dia masih di bawah 3000 gitu. Nah, sekarang saham nikel yang masih di bawah 1000, kita mau kawal sampai 1600, sampai 3000 juga bisa. Tergantung nanti sentimennya apa. Yang jelas posisinya sangat bagus kalau misalkan dia kuat bertahan di atas 890, ini momentum berlanjut ke area supply yang kedua di 940. Kalau area supply kedua ini berhasil dilalui, ini strong uptrend teman-teman. Ini strong uptrend. Jadi kalau dari harga sekarang pun misalnya ke area supply yang kedua pun udah lumayan, apalagi strong uptrend 1200. Ini udah lumayan lagi, apalagi makin strong gitu. Sampai 1600. Ini lumayan lah, tergantung teman-teman analisisnya seperti apa.
Ya, jadi ini masih kita lihat karena dia berusaha keluar dari fase downtrend ya, dan dia masih berusaha membentuk suatu chart reversal. Jadi menurut saya ini adalah saham yang sangat menarik. Coba tebak nikel yang masih harganya di bawah 1000. Teman-teman pasti tahu karena sering saya bahas juga. Kemudian ada saham semen ya. Semen-semenan yang teman-teman tahu ada rumor akan diakuisisi. Chartnya menarik. Gitu, chartnya menarik. Nah, tapi menarik ada resikonya. Ketika dia berhasil keluar dari fase konsolidasi ini, momentum bisa berlanjut uptrend, strong uptrend ya. Sorry, saya lupa liatin labanya, kayaknya bagus, labanya masih meningkat ya, lumayan kok. Kayaknya laba tahun lalu cuman beberapa miliar, sekarang udah puluhan miliar. Jadi kalau misalkan dia breakout kuat, maka momentum berlanjut teman-teman ke area supply pertama sebagai resistan ya. Kalau berhasil dilalui, maka next ke area supply yang kedua. Coba kita lihat. Nah ini. Jadi kalau dia kuat bertahan naik di atas 376, maka momentum berlanjut ke supply kedua. Tapi resikonya ada ketika dia breakdown dari support, maka ini akan gagal. Trennya akan gagal gitu. Jadi ya ini adalah pembatasan resiko, dan peluangnya, potensinya ini cukup besar. Selain dengan resiko, kalau dari harga sekarang ke area supply udah lumayan, apalagi ke supply yang kedua lumayan banget ya, apalagi dia konsolidasi agak lama seperti ini. Jadi ya kita ambil kesempatan, sama kayak misalkan di bulan Mei kemarin kan dia konsolidasi lama, chartnya juga seperti itu ya, ada bullish flag, tiba-tiba dia breakout, maka momentumnya dia lumayan besar tuh kalau misalkan ada yang ngambil. Nah, hampir 50%. Jadi hal ini juga bisa terjadi, tapi tetap batasi resiko kalau misalkan dia breakdown dari support. Jadi teman-teman harus buat chart seperti ini juga ketika mau trading di saham ini. Berikutnya ada saham di sektor rumah sakit ya, yang teman-teman tahu bahwa entah kenapa beberapa konglomerat, beberapa perusahaan itu mengakuisisi, kayak misalkan Astra Group mengakuisisi Heal, mungkin rumah sakit juga. Berarti kan ke depan ini ada hal positif untuk sektor rumah sakit ya. Jadi kita juga melihat peluang investasi di sana, sehingga kalau misalkan kita mau memperhatikan pergerakan sahamnya ini kan cenderung dia volatile banget ya, karena memang transaksinya sepi teman-teman. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout dari resistan, ini peluang reversalnya cukup tinggi dengan momentum yang menurut saya masih menarik lah di 3000-an kembali ke resistan. Jadi untuk saat ini mungkin besok akan saya informasikan untuk swing, karena posisinya dia ada di swing low ya, jadi dia menarik banget ada di swing low dengan potensi masuk ke area supply pertama aja. Tapi kalau misalkan dikasih lebih ya syukur lah. Untuk area supply pertama aja udah belasan persen kan, jadi menurut saya swing beberapa hari lumayan lah dapat belasan persen. Kemudian next kita akan saham yang sudah pernah kita informasikan di sektor retail, perdagangan retail. Teman-teman tahu kan bahwa ada peningkatan data penjualan retail. Jadi menurut saya ini masih bisa berlanjut ya, karena kita bahas kemarin itu dari bulan Juli kalau nggak salah, masih di harga bawah nih, masih di tanggal 29 Juli. Jadi kalaupun teman-teman ada yang punya sahamnya ya udah lumayan banget. Dan sekarang kita mau melanjutkan kenaikannya karena memang dari segi sentimennya masih bagus dan peluangnya juga masih cukup besar. Teman-teman bisa melihat ya, karena dia berpotensi membentuk bullish flag jangka pendek. Artinya ketika dia breakout, dan dia kan masih berada di area supply ya, jadi masih belum terkonfirmasi downtrend, belum terkonfirmasi distribusi. Jadi kalau misalkan besok dia breakout dari 468, maka momentum berlanjut ke 520. Jadi kalau misalkan dari harga breakout 6468 ke 520 masih lumayan lah untuk teman-teman lirik ya, karena memang dari segi teknikal juga masih cukup bagus dengan bullish flag ini. Kalau koreksi-koreksi itu kan hal yang wajar ya, dan koreksinya dia pun sebenarnya ada di area support yang tadinya resistan menjadi support sekarang. Jadi ini menarik menurut saya ya. Silahkan teman-teman kalau mau perhatikan ya, disclaimer on ya, ini cuma analisis saya, analitik. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih rincinya bisa cek di channel Insight.